Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para jamaah muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat di mana saja berada di berbagai penjuru dunia, alhamdulillah saya kembali yaitu dalam channel saya TB Buhyadi Al-Madkhon. Insyaallah saya akan istiqomah dalam channel ini, yaitu misi dan tujuan saya hanya ala kadar mengambil satu inisiatif, yaitu menyampaikan ala kadar ilmu yang saya dapat dari para masyayikh, dari para guru dan guru-gurunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya akan menjelaskan tentang bab akhlak. Betapa bab akhlak ini diatur sedemikian rupa di dalam agama Islam, termasuk kita tata cara untuk memakai baju, memakai sendal, memakai sepatu, celana, sarung dan lain sebagainya. Itu di dalam Islam semuanya ada akhlak yang baik, ada akhlak yang bagus. Karena ketika kita mengikuti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara beribadah termasuk pakaian, terus apalagi aksesoris yang dipakai di tubuh kita itu akan menjadikan pahala ketika tahu kita tentang ilmunya. Maka ini adalah qalal muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi biddaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu ayyaqula bismillah wa kadzalika tustahabu tasmiyatu bi jami'il a'mal. Warwaina fi kitab Ibni Sunni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum wasmuhu Sa'd bin Malik bin Sinan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban sammahu qamisan aw ridaan aw amamatan yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Al-hadis sadaqallahul azim. Para muhibbin, ini betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara kita berperilaku akhlak yang baik di dalam memakai pakaian dan membuka pakaian. Bahkan ada yang disunahkan, ada yang dimakruhkan juga ada. Ini saya akan menceritakan asal usul kita wajib menutup aurat bagi semua laki-laki, bagi semua perempuan wajib semuanya ditutup oleh pakaian-pakaian yang tidak mengganggu mata kaum Adam, kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk laki-laki saya sudah sering menjelaskan bahwa untuk laki-laki kewajiban menutup aurat itu batasan jadi pusar sampai ke bawah lutut, itulah laki-laki. Tetapi pantas dan akhlak kita, cara berpakaian yang rapi, yang bagus, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah senang terhadap pakaian ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pakaian putih, serba putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat, ketika Rasulullah di majlis pengajian, Rasulullah juga memakai baju-baju yang termasuk putih-putih, itu sunnah Rasul. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah untuk pergi ke pasar, untuk pergi ke majelis-majelis lain, Rasulullah memakai surban warna hijau dan pakaian serba hijau. Itu menandakan pakaian hijau adalah orang yang berilmu, orang ahli-ahli Allah Subhanahu Wa Taala. Para muhibbin yang saya khusus di sini harus digarisbawahi bahwa itu adalah sunnah Rasulullah SAW dan ada doa-doanya. Rasulullah menjelaskan ketika kita mau
memakai baju atau sorban atau celana dan lain sebagainya, bacalah ini doa, insyaallah bermanfaat. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu, ya Allah, artinya saya meminta kepadamu ya Allah min khairihi, daripada kebaikan ini yang saya pakai, baik itu celana, baju, sorban dan lain sebagainya, wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu, ya Allah aku berlindung kepadamu dari min syarrihi, daripada syarnya, daripada jeleknya, yaitu perkara baju ini terhadap menarik kepada orang, yaitu membuat orang jelek, atau saya bisa menjadi orang yang syar, orang yang jelek. Man labisa sauban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memakai baju bagus, memakai pakaian-pakaian yang bagus, artinya bersih, suci daripada najis, maka baca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kecilnya, habislah sudah. Terus ada lagi catatan yang perlu dicatat ketika ini ada fenomena peristiwa di mana setan walhan namanya. Setan walhan itu adalah setan terdekat sama sifat-sifat kita, mengikuti kita, selalu mengoreksi kita. Ini harus diwaspadai oleh kita tidak sadari. Harus kita sadari bahwa setan ini akan selalu mendekat kepada kita ketika kita misalnya begini. Kita membuka pakaian, baik itu baju, celana luar dan celana dalam, terus itu dicangkol ya, baca cangkol itu bang, digantung ya, digantung di satu tempat, misalnya paku, kastok kalau sekarang. Ini bagaimana hukumnya? Ini dimakruhkan. Kenapa makruh? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab baju yang bekas dipakai itu adalah ketika digantung di kastok atau di tempat gantungan yang sudah kotor, maka ini kesenangannya lakbin minasyaiton ail walhan. Ini kesenangannya setan, atau setan walhan ini senang dia bergelantungan di pakaian-pakaian yang kotor yang digantung-gantung. Jadi dia mainannya pakai ayun-ayunan, pakai main umpet-umpetan, kan suka setannya begitu. Yuk main umpet-umpetan yuk sama temennya. Nah ini ketika kita pakai baju ini, dipakai misalnya, maka ini akan menjadikan syar, menjadikan keburukan terhadap kita, membawa sial terhadap kita, maka makruh jangan. Bagusnya bagaimana? Bagusnya ketika pakaian-pakaian kotor yang sudah tidak layak dipakai, artinya bekas dipakai, jangan digantung. Kalau bisa kita membuat tempat khusus untuk cucian, khusus cucian pakaian, ada tempat misalnya seperti keranda, keranjang pakaian kotor, disitulah ditaruh kita, atau kita langsung saja dicuci. Nah itu adalah akhlak daripada agama Islam yang sudah dituturkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para muhibbin wal muhibbat, kebiasaan kita menggantung pakaian-pakaian, kadang kita memakai pakaian lagi ini tidak membaca Bismillah minimal. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Maka ini setan sudah sangat senang di dalam pakaian itu, dia main umpet, dia bergantung, dia bergelantungan di pada kita. Itu membuat kita sial, membuat kita jadi tidak ada aura rahmat Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak mau mendekat. Jadi kesimpulannya para muhibbin wal muhibbat, yuk kita ikuti Rasulullah untuk tata cara, baik itu akhlak dalam pakaian, dalam warna, terus dalam segala, baik itu dibuka atau dipakai, ada bacaan doa-doanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya para muhibbin wal muhibbat umumnya di mana saja muslim dan muslimat.
kita mengikuti Rasulullah, insya Allah kita terjaga dari godaan setan yang terkutuk dan terlaknat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.